Video ini akan terbagi menjadi 3 bagian terpisah yang kita ambil dari buku karangan Dante Alighieri berjudul Divine Comedy. Kalau misalnya kalian suka video ini, langsung klik tombol subscribe dan pastinya saksikan terus video Libertalia setiap minggunya. Divine Comedy dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah Inferno, Purgatory, dan terakhir adalah Paradiso. Buku ini menceritakan mengenai perjalanan Dante mulai dari neraka sampai ke surga. Inferno adalah bagian pertama dari sebuah buku yang ditulis oleh filsuf Italia bernama Dante Alighieri berjudul Divine Comedy. Di dalam Inferno, Dante menggambarkan perjalanannya ke neraka dipandu oleh seorang penyair Romawi kuno bernama Virgil. Dalam puisi itu, neraka digambarkan terbagi menjadi 9 lapisan yang berisi penuh dengan siksaan. Neraka Inferno terletak di dalam bumi. Dante mengatakan bahwa neraka adalah alam untuk mereka yang telah menolak nilai-nilai spiritual dan menyerah pada nafsu binatang atau kekerasan. Mereka memutarbalikkan natur manusia yang cerdas menjadi penipu yang menyebarkan kebencian terhadap sesamanya. Neraka Dante terbagi menjadi 9 tingkatan. Semakin dalam tingkatannya, semakin mematikan dan menyakitkan siksaan yang didapat. Pusat neraka menurut Dante berada pada pusat bumi, di mana setan ditahan selamanya di sana. Orang-orang berdosa yang ada di dalam neraka dihukum dengan cara-cara yang sesuai dengan kejahatan mereka ketika hidup. Misalnya, seorang peramal harus berjalan maju dengan kepala menghadap ke belakang, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang ada di depan mereka. Hal ini karena ketika mereka masih hidup, mereka mencoba melihat masa depan dengan melakukan ramalan. Sebagai hukumannya, mereka harus berjalan dengan kepala di belakang, sehingga tidak bisa melihat ke arah mana mereka jalan. Mereka yang berada di neraka adalah orang-orang yang berdosa, akan tetapi tidak mau bertobat, melainkan membenarkan dirinya sendiri akan dosa yang sudah dilakukan. Mereka yang berdosa, tetapi berdoa memohon pengampunan sebelum mati, tidak masuk neraka, tapi masuk purgatori atau api penyucian. Jadi mereka akan dicuci dosa-dosanya sebelum masuk ke surga. Perjalanan neraka Dante dimulai dari Dante melewati gerbang neraka. Di depan gerbang neraka tertulis frase terkenal, "Tinggalkan semua harapan, kamu yang masuk ke sini." Ketika Dante dan Virgil mendayung perahunya menuju neraka, mereka mendengar jeritan sedih dari mereka yang ketika hidup tidak memiliki komitmen. Mereka yang berteriak-teriak adalah jiwa orang-orang yang ketika hidup tidak pernah memihak. Para oportunis yang bertindak bukan karena kebaikan atau kejahatan, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dante melihat diantaranya adalah para malaikat yang tidak mengambil posisi membela Tuhan atau Lucifer ketika terjadi pemberontakan para malaikat di surga. Perlu diketahui bahwa dalam kekristenan, asal-usul setan adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, Lucifer membawa setengah malaikat yang ada di surga. Menurut Dante, ada malaikat-malaikat yang tidak mengambil posisi membela Lucifer atau Tuhan, dikirim juga ke neraka. Jiwa-jiwa malang tersebut tidak pantas untuk masuk neraka, akan tapi juga tidak pantas masuk surga, sehingga mereka berada di dekat gerbang neraka. Kadang mereka telanjang dan dikejar-kejar oleh kawanan tawon dan lebah yang terus-menerus menyengat mereka. Belatung dan cacing menjijikan tumbuh di kaki mereka. Sehari-hari mereka minum campuran darah busuk, nanah, dan air mata yang mengalir di tubuh mereka. Tingkat pertama, limbo. Di dalam limbo berisi orang-orang yang hidupnya baik, akan tetapi menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka tinggal di dalam sebuah kondisi yang bukan neraka, bukan juga surga. Limbo adalah surga versi cacat, sebuah tempat kondisi surga yang belum sempurna. Ketika berada di limbo, Dante bertanya kepada Virgil, apakah ada orang yang diangkat dari limbo menuju surga? Virgil menjawab, ada. Mereka adalah Adam, Abel, Nuh, Musa, Abraham, Daud, dan Rahel. Mereka yang ketika di bumi percaya kepada Tuhan, akan tetapi melakukan dosa-dosa yang cukup besar. Contohnya, Adam yang percaya Tuhan, akan tetapi melakukan dosa dengan memakan buah terlarang. Kejadian tersebut dikenal dengan nama The Harrowing of Hell. The Harrowing of Hell adalah sebuah peristiwa ketika Yesus Kristus mati dan menyelamatkan umat manusia. Yesus menjemput mereka yang hidup di masa lampau dan mati masuk neraka. Jadi Yesus menjemput orang-orang seperti Adam, Abraham, Daud, dan lain-lain, dan memaafkan dosa-dosa yang mereka sudah berbuat di bumi. Di limbo, Dante juga bertemu dengan filsuf-filsuf Yunani yang hidup dengan sangat baik di bumi seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka adalah orang-orang hebat yang melakukan kebaikan ketika hidup, akan tetapi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Limbo adalah tempat bagi mereka orang baik yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan. Tingkat kedua, nafsu. Setelah meninggalkan limbo, Dante dan Virgil mulai masuk ke tingkat 2 neraka.
Di tingkat 2 neraka ini, siksaan yang menyakitkan dimulai. Mereka yang tinggal di tingkat 2 neraka ini adalah mereka yang takluk pada nafsu seks ketika hidup. Mereka dihukum karena mereka membiarkan dirinya dikuasai dengan nafsu seks, sehingga tidak dapat berpikir rasional. Mereka dihukum dengan cara hidup bersama dengan badai besar yang tidak berhenti-henti. Ini menyimbolkan kekuatan dari nafsu seks yang tidak terkontrol dan menghancurkan segala sesuatu. Dante menganggap bahwa dosa nafsu seks adalah dosa yang paling ringan karena melibatkan 2 orang, dosa yang tidak self-centered. Di tingkat pertama ini, Dante melihat banyak para penguasa dunia seperti raja-raja dan ratu-ratu yang hidup bergelimang harta. Contohnya adalah Cleopatra, Achilles, dan Semiramis. Tingkat ketiga, rakus atau glutoni. Di tingkat ketiga ini kondisinya sangat mengenaskan. Di sana kondisinya adalah hujan kotoran dari langit. Di bawah mereka hidup terhimpun dengan kotoran sehingga tidak bisa bergerak. Di sini Dante dan Virgil juga melihat sosok monster bernama Cerberus. Di dalam mitologi Yunani, Cerberus adalah anjing raksasa berkepala 3 yang fungsinya adalah untuk menjaga jiwa-jiwa yang sudah mati di Hades. Menarik melihat Dante mencampurkan kekristenan dengan mitologi Yunani di sini. Tingkat keempat, serakah atau greed. Di sini Dante dan Virgil bertemu dengan seorang iblis dari mitologi Yunani bernama Plutus. Plutus adalah dewa uang dan kekayaan. Di sini mereka yang serakah saling bertarung dengan saling beradu batu-batuan besar yang didorong satu sama lain. Yang selanjutnya adalah kemarahan, wrath. Tempat untuk mereka yang termakan dengan emosi kemarahan. Mereka dihukum hidup selamanya dalam rawa-rawa yang kental dan berbau busuk. Di sana mereka terus-menerus berkelahi dan membunuh satu sama lain, sementara mereka yang hidup bersungut-sungut terletak di dasar rawa-rawa busuk tersebut. Ketika Dante dan Virgil mengarungi rawa-rawa penuh dengan orang berkelahi tersebut, dari kejauhan Dante melihat menara-menara tinggi yang menyerupai masjid merah menyala. Virgil memberitahunya bahwa mereka mendekati kota Dis. Kota Dis dikelilingi oleh rawa-rawa busuk. Kota Dis berbentuk seperti wastafel dengan lubang yang ada di tengah sebagai pintu masuknya. Tingkat selanjutnya adalah bidat atau heresi. Di tingkat ini adalah tempat untuk para bidat, mereka yang mengajarkan ajaran sesat dari agama. Mereka yang mengajarkan ajaran sesat terjebak dalam kuburan yang terbakar dengan api yang menyala-nyala. Tingkat selanjutnya adalah kekerasan atau violence. Tingkat ini diisi dengan orang-orang yang melakukan kekerasan dan pembunuhan. Dalam tingkat ini dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama, kekerasan terhadap sesama manusia. Di lapisan pertama ini mereka yang mengisi adalah para pembunuh, jenderal perang, dan tiran yang sering berperang dan di tangannya penuh dengan lumuran darah. Sebagai hukumannya, mereka harus tinggal dalam sungai darah yang mendidih. Mereka direndam dalam sungai darah selama-lamanya. Mereka yang berusaha keluar dari sungai akan ditembak dengan panah oleh iblis yang berpatroli di atas mereka. Lapisan kedua adalah kekerasan terhadap diri sendiri. Di lapisan kedua adalah mereka yang melakukan bunuh diri. Di sini mereka diubah menjadi pohon keriput berduri dan kemudian mereka dimakan oleh sosok makhluk mitologi yang berbentuk setengah manusia dan setengah burung bernama Harpy. Mereka yang menjadi pohon yang dapat berbicara ketika ranting pohonnya dirusak dan mengeluarkan darah. Bagi Dante, bunuh diri adalah suatu dosa penghinaan terhadap tubuhnya sendiri, sehingga ketika mereka deraka, mereka menjadi pohon yang tua, keriput, dan berduri, menunjukkan kehinaan dirinya sendiri. Lapisan ketiga, kekerasan terhadap Tuhan dan ciptaannya. Suasana di lapisan ketiga mirip dengan suasana hancurnya kota yang bernama Sodom dan Gomora. Berupa hamparan padang pasir yang luas, di atas langit berjatuhan serpihan-serpihan api yang terus-menerus jatuh. Mereka yang ada di sana dipaksa untuk tiarap di pasir yang terbakar. Mereka yang ada di sini adalah mereka yang menghina Tuhan dan sering melakukan kekerasan terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Tingkat selanjutnya, kebohongan atau fraud. Pada tingkat ini, tempatnya berbentuk seperti amphitheater di mana di bagian tengah seperti ada lubang yang sangat dalam. Dalam lubang inilah mereka yang melakukan kebohongan dihukum. Ada berbagai macam hukuman yang diterima oleh para pembohong yang hidup di tingkat ini. Ada yang dicambuk, ada yang dipaksa untuk hidup dalam kubungan kotoran. Di sini juga tempat hukuman mereka para dukun dan peramal. Untuk hukum dan peramal, mereka dihukum dengan cara kepala mereka diputar ke belakang sehingga hanya bisa melihat ke belakang. Di sini juga tinggal para politisi yang melakukan korupsi, menggunakan uang rakyat untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka dihukum dengan cara direndam dalam danau yang mendidih. Mereka dijaga oleh sosok iblis yang bernama Malebranche. Malebranche ini mencabik-cabik tubuh para politisi korup tersebut dengan cakarnya. Di tempat ini juga berhamparan para maling yang suka mencuri.
Di sana para maling tersebut dilempar ke dalam jurang yang berisi dengan ular dan kadal yang senantiasa menggigiti mereka selamanya. Mereka yang suka mencuri di bumi, bagian tubuhnya akan dicuri juga dengan cara dicabik-cabik oleh ular dan kadal-kadal. Mereka yang sering mengadu domba orang juga dihukum di tingkat ini, dengan cara dimutilasi oleh pedang yang dipegang oleh para iblis. Mereka yang suka menabur pepecahan di tengah masyarakat, maka tubuhnya akan juga dipecah-pecah dengan cara dimutilasi. Tingkat selanjutnya, pengkhianatan atau treachery. Di tingkat terakhir, paling dalam di inti bumi ini, keadaan tidak panas melainkan dingin. Dante sampai di sebuah danau besar yang beku. Mereka yang melakukan pengkhianatan hidup dengan keadaan beku selamanya. Berbanding terbalik dengan gambaran umum masyarakat yang melihat neraka sebagai tempat yang panas. Di tingkat terakhir ini, tempatnya sangat dingin, sebagai bentuk simbol bahwa tidak ada lagi kehangatan dan cinta dari Tuhan. Disinilah Yudas Iskariot berada untuk selama-lamanya. Dalam tingkat 9 ini terbagi lagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan pertama, Kaina, diambil dari nama Kain yang membunuh saudara kandungnya sendiri. Di sini seluruh tubuh manusia dibekukan, hanya terisi leher dan kepalanya. Lapisan kedua, Antenora. Antenora diambil dari nama seorang tentara Troya yang mengkhianati kotanya sendiri, yakni Antenor. Disinilah tempat bagi mereka yang mengkhianati kota dan negaranya sendiri. Jika sebelumnya leher sampai kepala tidak beku, sekarang semua tubuh beku kecuali kepalanya, sehingga mereka tidak bisa menggerakkan sama sekali leher mereka. Ketika di sini Dante tidak sengaja menendang salah satu orang bernama Bocca Abati, seorang pengkhianat kota Florence. Lapisan ketiga, Ptolomea, berasal dari nama seorang yang bernama Ptolemy yang mengundang mertua dan anak-anaknya untuk makan lalu membunuh mereka semua. Di sini adalah tempat buat mereka yang mengkhianati keluarganya. Hukumannya adalah semua badannya beku kecuali kepala. Akan tetapi di sini air mata di kelopak mata menjadi beku mengkristal dan tajam, sehingga ketika mereka mengedipkan matanya, akan merasakan sakit yang mendalam. Lapisan keempat, Judeka. Judeka diambil dari nama Yudas Iskariot. Di sini Dante membaca sebuah banner yang mengatakan Raja Neraka semakin dekat. Mereka yang ada di sini hanya beku, tidak bisa bergerak. Tidak ada satupun tubuh mereka yang mereka bisa gerakkan. Center of Hell. Di tengah neraka hidup the devil, sosok yang melakukan kejahatan paling besar sepanjang sejarah. Namanya adalah Lucifer. Lucifer sebelumnya adalah salah satu malaikat terbaik yang ada di surga. Namun karena kesombongannya ingin menggantikan Tuhan, ia dikirim ke neraka karena melakukan pemberontakan. Digambarkan oleh Dante, Lucifer adalah sosok monster besar yang terperangkap pinggang ke bawah di dalam es. Lucifer digambarkan memiliki 3 wajah yang berbeda warna merah, kuning, dan hitam. Ada yang mengatakan bahwa 3 wajah setan itu mensimbolkan kontrol setan terhadap ras manusia, yakni merah untuk orang Eropa, kuning untuk orang Asia, dan hitam untuk orang Afrika. Digambarkan 3 muka bisa jadi juga sebagai antitesis dari Trinitas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karakter Lucifer digambarkan sebagai sosok yang sombong dan penuh dengan kebencian, berbeda dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan Penyayang. Selain memiliki 3 wajah, Lucifer juga memiliki 6 sayap berwarna hitam mirip dengan kelelawar. Lucifer selama-lamanya terperangkap di sana sambil mengunyah 3 orang pengkhianat terbesar dalam sejarah. 2 pertama bernama Brutus dan Gallus yang mengkhianati dan membunuh Julius Caesar. Menurut Dante, 2 sosok inilah yang membuat persatuan Italia diambang kehancuran. Orang ketiga yang dikunyah adalah Yudas Iskariot, seorang rasul yang mengkhianati dan menjual Yesus Kristus, mengakibatkan Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Yudas Iskariot mendapatkan siksaan paling mematikan di neraka Dante, di mana kepalanya terus dikunyah di mulut Lucifer, serta badannya dicabik-cabik oleh cakar yang dimiliki oleh Lucifer. Jadi segitu pembahasan kita mengenai neraka Dante. Kalau misalnya kalian suka video ini, langsung klik tombol subscribe dan pastinya saksikan terus video Libertalia setiap minggunya.